Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yesi Agnes Isaka. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali berngiang, hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kami sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
Kita tabiskan ibadah kita saat ini, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nas pembimbing kita saat ini terambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama-Mu, Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar mengakui segala kesalahan dan dosa kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidup
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya, mari kita menyatukan hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami boleh tetap senantiasa merasakan ada pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan kami, di dalam kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-Mu, kami rindu untuk dikuatkan. Oleh sebab itu, ketika sebentar kami akan membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari dalam Alkitab, biar Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, bahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu ini, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba adalah atas Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalamnya. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di mana kita dapat melihat, kita dapat menyaksikan Paulus sungguh memuji kemuliaan Tuhan yang besar. Sekaligus juga di sini kepada jemaatnya yang ada di Efesus, Paulus ingin menyatakan kasih Tuhan kepada manusia, bahwa Tuhan telah mengaruniakan kekayaan yang begitu besar di dalam nama Yesus Kristus. Kekayaan yang besar itu sendiri adalah berupa berkat rohani yang nyata kepada setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yakni agar supaya bagaimana kita semua sebagai umatnya, anak-anaknya dapat hidup kudus, kita dapat menjadi anak-anaknya, kita memperoleh yang namanya pengampunan dosa, kita menyatakan rahasia kehendaknya yang semuanya itu telah dimateraikan di dalam Roh-Nya yang kudus. Di dalam perikop firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, Paulus mengungkapkan bahwa berkat rohani yang Tuhan karuniakan itu adalah kepada semua orang, kepada semua manusia tanpa terkecuali. Itu sebabnya jika Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maksudnya adalah peluang mendapatkan berkat rohani itu terbuka untuk semua kita. Terbuka untuk semua orang bagi siapa saja yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, sebab sejak semula Allah telah menetapkan persekutuan anak-anak Tuhan yang kudus, yang mengerti dan memahami maksud Tuhan, yang dikuasai oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat rohani yang dimaksud di atas tadi itulah yang sesungguhnya adalah merupakan karakter dari seorang Kristen kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen yang selayaknya memperlihatkan berkat rohani yang sudah Bapak Ibu dan saya terima. Yang pertama, berkat yang kita peroleh itu adalah status sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di mana kita telah dipilih, di mana kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan telah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus di dalam kehinaan dan dosa kita. Tuhan menempatkan kita begitu tinggi untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati setiap perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya, memberikan kita kuasa untuk mampu hidup sebagai anak-anak Allah. Ada satu ungkapan Bapak Ibu yang sering kita dengar, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Dalam artian seringkali orang menjelaskan bahwa anak itu sifatnya ya puji Tuhan kalau bagus begitu ya Bapak Ibu, puji Tuhan ketika sikapnya positif. Tetapi ketika seorang anak memiliki sifat yang jelek, seringkali orang mengatakan ya itu tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, meniru orang tuanya. Orang tuanya mungkin tidak memberikan contoh teladan yang baik, tetapi berbeda dengan Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya. Kita dengan status sebagai anak-anak Tuhan, ini pun ada satu keinginan, kehendak Tuhan bagaimana kita meniru Bapa kita yakni Yesus Kristus di dalam bagaimana kita menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan ingin kita melakukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan keterbatasan dan kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Anak Tuhan yang kudus dan tidak bercacat. Dikatakan dalam firman Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Sebab Tuhan telah menebus Bapak Ibu dan saya dari dosa. Sehingga bagaimana kehidupan kita yang sudah ditebus, kita memperoleh yang namanya pemulihan, kita sudah dibersihkan dari kuasa dosa untuk menjadi umat, untuk menjadi anak-anak yang kudus di hadapannya. Sebab itu kita terpanggil di dunia ini untuk menjadi umat yang kudus.
Kehidupan kudus ini sendiri Bapak Ibu jelas dapat terlihat dari sikap kita, dari perkataan kita, dari perbuatan yang takut akan Tuhan. Bagaimana sikap dan perbuatan seseorang yang sedang berada di hadapan Tuhan, demikian jugalah sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sederhananya adalah bagaimana kita rajinnya pelayanan, bagaimana tutur kata yang lembut ketika kita sedang ada di dalam sebuah pelayanan. Tetapi aktual sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, bagaimana suami tidak menghargai istri dengan kata-kata kasar atau begitu juga sebaliknya. Tuhan menginginkan sesuatu yang seimbang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan kita di dalam pelayanan dapat memberikan satu contoh teladan yang baik di tengah pelayanan, tapi jauh lebih kepada aktual kita sehari-hari di tengah kehidupan pekerjaan, bahkan di dalam keluarga yang sudah Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu dan saya. Bagaimana kita juga dapat memberikan yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita juga telah dianugerahkan hikmat, kita telah dianugerahkan pengertian. Untuk apa? Untuk memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan. Seperti Bapa kepada anak-anaknya, kita tahu bersama seorang bapa itu tidak pernah akan memiliki niat untuk mencelakai anaknya. Justru kebaikanlah yang selalu ia rancangkan. Ada satu kalimat bahwa sejahat-jahatnya harimau dia tidak akan memakan, dia tidak akan menerkam anaknya. Demikian juga orang tua kita, Bapak Ibu Saudara, dan jauh lebih dari itu adalah Tuhan Allah kita. Cuman seringkali memang kita tidak memahami, kita tidak memahami setiap apa yang Tuhan rancangkan. Kita maunya, perlunya, inginnya, rindunya hari ini, ya kita maunya hari ini juga harus ada. Kita tidak bersabar dalam proses, dalam waktu Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan anak-anak yang memahami bahwa segala perbuatan bapaknya adalah perbuatan yang terbaik bagi dirinya. Sebagai anak Tuhan, kepada kita juga telah diberitahukan segala rahasia kehendak Tuhan di dalam ayat yang ke-9. Bagaimana Tuhan mengungkapkan kepada kita sebuah rahasia kunci kehidupan yang tidak dapat diberikan, dilihat oleh dunia. Dengan segala hikmat, dengan segala pengertian yang asalnya daripada Tuhan kita, Bapak Ibu dan saya dimampukan untuk memahami, mengerti tentang kehidupan saat ini dan juga yang akan datang. Inilah yang merupakan kekayaan Bapak Ibu. Inilah yang merupakan pemberian, merupakan berkat yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berkat rohani yang hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus. Pemberian itu sendiri telah dimateraikan Bapak Ibu dalam Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya dalam ayatnya yang ke-13. Tanda kepemilikan akan harta rohani itu adalah Rohnya yang kudus, sebagai jaminan bahwa hal itu telah diberikan kepada kita hanya karena anugerahnya, semata-mata hanya karena anugerahnya. Kita yang telah menerima harta secara gratis dan tanda kepemilikan yang sudah diberikan kepada kita yakni Roh Kudus. Pemberian berkat rohani yang besar dan yang tak terbatas itu adalah bagaimana supaya kehidupan Bapak Ibu dan saya boleh menjadi puji-pujian dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berkat yang sudah Tuhan nyatakan, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya, mari kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari juga kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bahkan di tengah keterbatasan, kesulitan, kesakitan kehidupan kita sekalipun, agar dunia dapat melihat bahwa ada Kristus yang memimpin kita, Kristus yang adalah sumber berkat yang telah memimpin perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli yang dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat mengucap syukur ya Tuhan ketika hari ini kami boleh kembali diperdengarkan dengan sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dari dalam Alkitab. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami telah menjadi orang-orang yang terpilih sebagai anak-anak Tuhan. Kami yang telah menerima berkat rohani atas setiap penyertaan dan karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami yang telah menerima kasih anugerah-Mu, kami Tuhan mampukan dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan, kami boleh tetap senantiasa memberikan sikap hidup yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga dimampukan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam setiap keberadaan, bahkan dalam setiap keterbatasan kehidupan kami. Sehingga orang di luar sana, dunia dapat melihat bahwa hari-hari kehidupan kami adalah karena Tuhan yang telah memimpin perjalanan kehidupan kami. Mereka boleh melihat, bahkan mereka boleh merasakan akan kasih Kristus yang boleh kami nyatakan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk pelayanan gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani Engkau. Tuhan juga senantiasa memakai mereka jauh lebih heran lagi. Kami berdoa untuk gereja kami, lingkup besar kami, GPIB ya Tuhan, dimanapun mereka tersebar, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dan persekutuan yang ada di dalamnya, secara khususnya untuk gereja kami, GPIB Panita Anjungan, bersama dengan kelima pos pelayanan dan kesaksian yang ada, Tuhan berkati untuk pelayanan kami yang boleh berjalan di hari ini, presbiter yang boleh mengambil bagian, sehingga pelayanan kami ini pun menjadi persembahan yang hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga kami segenap para presbiter, Ketua Majelis Jemaat kami Ibu Pendeta Leli bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya, bahkan kerinduannya. Begitu juga dengan segenap penatua dan diaken, pengurus unit-unit misioner, pelaksana harian Majelis Jemaat. Tuhan berkati juga dalam tugas tanggung jawabnya ya Bapa, bahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan dan kerinduan mereka masing-masing. Mereka yang tetap ada di rumah, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Mereka yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan juga yang melindungi, Tuhan juga yang tutup bungkus dengan kuasa hikmat Roh Kudus-Mu, bahkan dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat kami yang memiliki pergumulan dan kerinduan baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan hidup, mereka yang merindukan pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang layak, bahkan mereka yang bergumul dengan pendidikan mereka ya Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan juga memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, karena kami yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala yang Tuhan izinkan hadir itu pun atas sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuhnya ya Bapa. Tuhan berkati mereka juga dengan kekuatan dan kesehatan. Biarlah dengan segala usaha upaya yang dilakukan oleh mereka, keluarga, senantiasa mendapatkan campur tangan Tuhan, sehingga lewat makanan, minuman, dan obatan itu juga boleh menjadi sarana kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan untuk
kehidupan pemerintahan serta bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan semua staf jajarannya, bahkan pemimpin-pemimpin dalam setiap daerah-daerah yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam kepemimpinannya mereka dapat membawa damai sejahtera. Begitu juga ya Tuhan, bangsa dan negara kami di tengah pandemi saat ini, kami juga yakin dan percaya tetap ada pertolongan Tuhan yang senantiasa menguatkan, Tuhan yang melindungi, bahkan Tuhan yang memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami dari virus ini ya Bapa. Tuhan berkati mereka yang sedang bergumul di dalam kesakitan, kesembuhan mereka, keluarga yang senantiasa menantikan mereka. Tuhan juga berikan kekuatan, kesabaran, bahkan hikmat-Mu. Bahkan segenap para medis, mereka yang memberi diri untuk terus membantu, untuk mengobati, untuk mengatasi setiap pergumulan pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan juga tutup bungkus mereka. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka pun juga boleh merasakan ada pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di tengah-tengah tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah rangkaian syafaat kami yang di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang ku berikan kepada
Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan dengarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.